Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan tentang sistem perencanaan sumber daya manusia, disusun oleh Vikora Manugraha dan Mega Putri. Sistem perencanaan sumber daya manusia, perencanaan SDM atau Human Resource Planning, merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan SDM suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Tujuan sistem perencanaan sumber daya manusia untuk memungkinkan perusahaan mencapai bisnis goalnya secara efisien. Hal ini termasuk di dalamnya tujuan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Manfaat sistem perencanaan sumber daya manusia: meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka, menyelaraskan secara efektif dengan kegiatan manajemen sumber daya manusia dengan berbagai sasaran organisasi di masa depan. Adapun fungsi sistem perencanaan SDM, yang pertama membuat kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien, yang kedua menumbuhkan sikap positif karyawan, yang ketiga meningkatkan kompetensi karyawan, yang keempat memperkuat posisi perusahaan di pasar. Faktor yang mempengaruhi sistem perencanaan SDM yaitu ada peraturan pemerintah, kondisi perekonomian, demografi tenaga kerja, isu tren sosial, kondisi politik, dan kemajuan teknologi. Komponen-komponen SDM atau sumber daya manusia. Yang A, fungsi masukan yaitu memberikan kemampuan untuk memasukkan informasi personalia ke dalam sistem informasi SDM. Yang B, fungsi pemrosesan yaitu sistem data dimasukkan ke dalam informasi. Yang C, fungsi pengeluaran yaitu fungsi yang paling terlihat dari sebuah sistem informasi SDM. Adapun dampak sistem informasi SDM. Dampak positifnya yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi akurat dan terbaru dari internet. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga yang jauh melalui handphone. Dampak negatifnya yaitu ada pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Yang kedua, kecemasan teknologi. Contohnya seperti hilangnya file karena virus dan rusak modem karena tersambar petir. Model informasi SDM. A. Sumber internal meliputi 1. Sistem informasi akuntansi yaitu suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk menyiapkan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengelolaan data transaksi yang berguna untuk semua pemakai baik di dalam maupun di luar perusahaan. Yang kedua, subsistem penelitian SDM yaitu bertugas mengumpulkan data melalui kegiatan penelitian khusus. B. Sumber eksternal meliputi yang pertama, subsistem intelijen SDM yaitu sistem yang bertugas menjelaskan fungsi yang berhubungan dengan pengumpulan data dari elemen-elemen di luar perusahaan, khususnya elemen-elemen yang berhubungan dengan informasi. 2. Database sistem informasi SDM yaitu database SDM bukan hanya data mengenai pegawai, tetapi juga mengenai perorangan dan organisasi di lingkungan luar perusahaan yang mempengaruhi arus personel. Yang ketiga, subsistem output sistem informasi SDM yaitu data-data yang telah diubah menjadi informasi kemudian dimanfaatkan oleh beberapa subsistem output sistem informasi SDM. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah ucapan. Saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.